Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di News Siang bersama saya Bibi Kristami dan Pram Senjaya. Kita ke informasi aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan KPU RI. Ya, masa yang mengatasnamakan gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi ini juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan. Masa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan. Kekuasaan negara pada gedung KPU ini sebagai simbol. Besok kita akan turun satu di bawah. Balik ke belakang. Baik saja. Hari ini kita berkumpul bahwa kita yang hadir di sini bukan. Saya minta kepada forensik sistem IT KPU menguatkan kekuasaan negara pada gedung KPU ini. Ya, pemirsa, banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024 Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban dari Kekerasan Kontras ini menilai pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan ICW dan Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraannya. Ini adalah pemilu yang paling terburuk sejak era reformasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024 yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat hingga politik uang. ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya, bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, temuan berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Ya, Koalisi Perubahan mendukung penggunaan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan juga adil. Berbagai temuan laporan dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat membuat wacana hak angket DPR digulirkan. Seperti yang disampaikan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan tersebut dengan cara hak angket. Akan menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya.
dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Berbagai persoalan penghitungan suara di aplikasi Sirekap juga membuat Koalisi Perubahan tegas untuk tetap menunggu hasil hitungan manual secara resmi. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Berbagai kesalahan yang termuat dalam aplikasi Sirekap membuat sejumlah partai politik menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Seperti yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU yang meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Selain PDI Perjuangan dan PKS, Partai Umat juga meminta KPU untuk berhenti menggunakan Sirekap dan memprioritaskan penghitungan suara secara manual. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin, ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Permintaan sejumlah partai ini beralasan karena bukannya membantu dalam efektifkan penghitungan suara pemilu, namun penggunaan Sirekap malah menimbulkan keresahan dengan sejumlah kesalahan-kesalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ganjar Pranowo menyebut pengajuan hak angket merupakan cara terbaik untuk mengungkap banyaknya kejanggalan dalam pemilu kali ini. Ya, Ganjar menambahkan satu-satunya cara yang adil adalah dengan melakukan penyelidikan melalui hak angket DPR. Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah, bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja udahlah, sistemnya itu fail. Sementara itu, pemirsa, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu dengan para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat. Anies menegaskan pihaknya tetap solid mengawal hasil pemilu 2024 dan masih terus mengumpulkan temuan indikasi adanya dugaan kecurangan dalam pemilu. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama. Dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres. Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap ini. KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1
Setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden, wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 103. Sementara itu, pemirsa, pihak istana memberikan respon terkait adanya usulan hak angket DPR untuk mengungkap temuan dugaan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak demokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Respon istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi Raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 TPS di Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang. Ya, PSU dilakukan karena sebelumnya ditemukan warga tak ber-KTP Boyolali mencoblos di kedua TPS tersebut tanpa membawakan syarat surat pindah. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah. Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit. Ke TPS, Mbak? Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu, Mbak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitas? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat, ya. Tapi tidak bisa datang waktu bisa. Karena belum operasi. Kegiatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya, yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70%. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja, dan kami tidak melihat ada satu potensi dugaan pelanggaran. Nah, adapun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain, bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, 12 TPS di RW 8 Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini melaksanakan pemungutan suara susulan dan lanjutan pemilu 2024 pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di TPS 152 RW 8 Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat siang, Galuh. Bagaimana suasana pemungutan suara lanjutan di sana? Selamat siang, Baby, Pram, dan pemirsa. Sampai saat ini masih berlangsung pemungutan suara susulan yang ada di RW 8 Kelurahan Sunterjaya di kawasan Jakarta Utara. Namun di 1,5 jam menuju ke berakhirnya waktu untuk pemungutan suara ini sudah mulai tampak lengang. Dan hanya sekitar 1-2 warga saja yang melakukan pemungutan suara. Namun, jika kami dapat informasikan sejak pagi hari tadi kami memantau saat dimulai pada pukul 7 pagi, warga antusias untuk datang. Puluhan warga sudah hadir di sini meskipun proses pemungutan suara masih belum dimulai, namun panitia sudah menyiapkan untuk pengecekan ulang dari kotak logistik. Dan mereka melakukan pemungutan suara susulan karena pada 14 Februari 2024 lalu mereka batal untuk menggunakan hak suaranya disebabkan karena kotak logistik mengalami kerusakan akibat terendam banjir dan yang disebabkan oleh air hujan yang merembes ke kantor di RW 8. Dapat kami informasikan bahwa di RW 8 ini ada 12 TPS yang secara bersamaan melakukan pemungutan suara susulan, yang artinya ada sekitar 3.325 daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak suaranya pada hari ini. Kami akan terus menginformasikan sampai nanti waktu pemungutan suara berakhir pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan kita juga akan melihat bersama-sama nanti hasil hitungan yang akan dihasilkan dari TPS di 152 tempat saya melaporkan ini. Kembali ke Anda, Baby dan Pram. Baik, terima kasih banyak Galuh Pandu melaporkan langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali.